Oke, Sobat Anurans, kembali lagi bertemu dengan saya ya di channel Dunia Nura. Kali ini kita mau bahas mengenai keluarga dari salah satu keluarga dari Poison Dart Frog ya, yaitu dari keluarga dari genus Phyllobates dengan nama adalah Phyllobates terribilis. Yang ini dan banyak mobnya banyak ya, nanti kita bahas mobnya satu-satu di lain kesempatan. Tapi mobnya banyak, dan yang ini adalah morph yang kita punya nih, koleksi Dunia Nura adalah morph orange ya, orange atau bisa ada juga yang menyebutnya sebagai terribilis bicolor. Phyllobates ini adalah salah satu jenis yang paling beracun ya, jadi benar-benar paling beracun yang dapat membunuh 10-15 orang dewasa, bahkan satu ekor gajah kabarnya. Namun ketika sudah di captivity, mereka sudah tidak beracun lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak memakan semut atau serangga di alam di mana mereka hidup yang dapat secara tidak langsung memboost up racun yang ada pada diri mereka, sehingga racun itu bisa 100 bahkan 200 kali lipat lebih kuat daripada racun awalnya. Oke, katak ini sebenarnya menurut literatur itu berasal dari Pacificus ya, di negara Kolombia, Amerika Latin. Dia hidup di hutan-hutan tropis di sana ya, yang selalu hujan ya, artinya setiap tahun itu pasti ada aja hujan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dia butuh humid yang sangat tinggi atau kelembapan yang sangat tinggi. Kelembapan yang dianjurkan adalah 70 ya, hingga 90 bahkan 100%. Namun jika harus turun ke masa kering yaitu 50%, masih nggak apa-apa asal selama masih ada water feature ya. Jadi water feature-nya masih ada sehingga dia masih bisa nyemplung ya, masih bisa berakses dengan air. Kalau tidak, itu adalah hal yang fatal dan menyebabkan mereka akan langsung bisa saja kolaps atau mati. Oke. Untuk bicara mengenai suhu yang sesuai untuk memelihara mereka atau mengadopsi mereka, kita sebaiknya menggunakan suhu yang dingin ya. Dimulai dari 18 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Itu posisi aman. Untuk penggunaan 27 hingga 28 atau 29, banyak yang melaporkan bisa memelihara katak ini dengan baik, tapi kami tidak merekomendasikannya karena kemungkinan saja memiliki efek atau memiliki nantinya ada kejadian yang bisa terjadi dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap katak Phyllobates terribilis kalian. Jadi sebaiknya kalian mesti mempersiapkan terlebih dahulu suhu yang tepat, ruangan dengan suhu yang tepat di dalam kandang atau apapun itu. Makanan yang saya rekomendasikan ya untuk katak jenis ini adalah lalat buah yang tidak bisa terbang. Lalat buah yang tidak bisa terbang ya, ini adalah flightless atau terbangnya dikit ya, atau hanya lompat-lompat. Kebetulan di Dunia Nura juga kita mengembangkan lalat-lalat jenis ini. Jadi nanti pada section video berikutnya nih kita coba kasih makan, kita akan lihat pada nanti ya. Saat ini video ini kita akan buat lalatnya dan kita kasih makan, kita lihat bagaimana mereka akan makan. Dan mudah sekali cara buatnya ya. Jadi memelihara pakan mereka itu utama yang harus ada, karena Phyllobates ini, jenis Phyllobates ini adalah salah satu jenis yang sangat rakus dan salah satu jenis yang sangat gesit. Jadi kalau kalian membuat enclosure-nya, kalian tuh harus buat enclosure yang benar-benar rapat ya, dan sebaiknya agak sedikit besar ya, karena mereka itu melompat sangat cepat. Dan kemudian untuk rasio yang Dunia Nura menyarankan adalah rasionya adalah setiap 20 cm untuk satu ekor katak Phyllobates terribilis. Jadi teman-teman, nanti kita lihat secara langsung ya. Di sini ada, di belakang saya ini ada tank ya, tank yang tipenya adalah terrarium darat, karena kita tidak buat fitur air di sini. Jadi ini terrarium sebenarnya ya. Yang sudah bioaktif itu pasti wajib semua katak menggunakan bioaktif, ya sangat disarankan.
karena mereka bisa hidup dengan sehat dengan ada penguraian alami di dalam enclosure. Ini udah pada ngintip ya. Ini kata-katanya nggak sabar lagi nih untuk diperkenalkan ke Anuran. Makanan yang paling direkomendasikan adalah ini ya, Drosophila melanogaster ya, yang tidak bisa terbang atau flightless ya, jadi dia hanya lompat-lompat. Itu yang penting, itu banyak di pasaran, di Tokopedia, di mana saja di dunia Anura kalian bisa beli. Kemudian dan kalian bisa kultur sendiri. Dan nanti Drosophilanya nggak boleh cuman kita kasih begini saja bro, kita harus butuh kalsium ya yang bisa melekat dalam tubuhnya, sehingga kita bisa memberikan Phyllobates terribilis kita semua unsur-unsur vitamin maupun kalsium yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Mengingat mereka adalah katak yang sangat aktif, jadi mereka banyak butuh multivitamin. Nah, penting untuk pemberian multivitamin banyak di mana-mana ya, kalian bisa pakai banyak merek yang menjual multivitamin. Terutama adalah multivitamin yang bisa memunculkan warna. Ya, di Tokopedia kita juga ada jual, kalian bisa ke sana, ada banyak merek yang bisa kalian pilih. Jadi cara penggunaannya mudah, nanti lalat dimasukin ke dalam sini ya. Ke dalam sini kemudian kita taburin kalsiumnya ke dalam dan kita kocok, hasilnya kan seperti ini. Ini hanya sampel saja. Dan sebaiknya untuk satu ekor katak itu 50 sampai 100 ekor lalat ya per kali makan. Jadi bagaimana cara hitungnya ya? Kalian kira-kira aja ya. Saya juga nggak bisa hitung, tapi saya bisa kira-kira 50 sampai 100 per ekor. Ini hanya sampel ya, sebaiknya tidak seperti ini. Tapi karena berhubung kayak kita lagi buat video, jadi ya kita kasih sampel, kasih makan. Nah, ini udah dikasih makan dari pagi. Oke, kita kasih makan ya bro. Nah, ini kita buka ya, saya buka. Ini kandang kita nih, ukurannya sekitar kalau nggak salah nih 80 kali 60 kali sekitar 90. Oke, ini kita kasih makan dulu. Taburkan di tempat spot makan yang sudah kalian siapkan. Ini kebanyakan ya, dia punya kalsiumnya kebanyakan guys. Harusnya sih tidak sebanyak itu ya. Ini kebanyakan kalsiumnya. Kalau kalsium yang jatuh ini nggak usah khawatir, karena bisa menjadi makanan isopod. Saya pelan-pelan ini karena kalsiumnya kebanyakan nih tadi. Karena memang cuma untuk buat konten, jadi salah nih. Kalsiumnya kebanyakan. Nah, kita lihat. Oke, terribilisnya akan lihat. In the songs of 1,000 merchantmen singing just to fill their emptiness. New wisdom was a choice of the moment, there for you to be now and not just to become. I put myself down just by looking up. Terribilis itu hanya memakan sesuatu yang bergerak. Jadi kalau lalat itu bergerak-gerak, lincah, itu akan memacu sensor mereka untuk memakan. Jadi tidak bisa diberikan pakan yang mati, harus pakan hidup. Phyllobates terribilis itu adalah katak yang memiliki behavior yang sangat unik. Mereka itu katak yang terus bergerak pada saat siang hari di alam, sehingga pada saat nyala lampu di dalam terrarium kalian, mereka akan mulai aktif ya, yang biasa kita sebut sebagai diurnal frog. Kemudian terribilis ya, bisa dibedakan dari besar asumsinya dalam umur yang sama, bisa dibedakan dari besar tubuh antara female maupun male. Ketika kita melakukan sexing ya, gampang sekali sebetulnya, di mana besar tubuh female akan lebih besar daripada male. Katak ini tergolong
katak semi arboreal karena mereka kadang ke atas dan kadang di bawah. Walaupun demikian, katak ini lebih banyak aktif di bagian bawah. Mulutnya yang sangat kecil ya memaksa mereka harus memakan pakan yang kecil juga. Jadi karena mulut mereka sangat kecil ya, jadi mereka menangkap serangga-serangga kecil yang berada di alam ya, seperti yang kita lihat pada video barusan. But it's not my place for me to offer lessons or give advice to those who have their own minds. But to share with you the simple things I find. Oh, but still you held this message in your eyes. In a promise to myself I would express it, well, not knowing if I'm capable. Untuk mengadopsi katak ini, kalian bisa menghubungi kami lewat Instagram, WhatsApp, maupun website kami. Demikianlah tutorial atau pengenalan katak pada kali ini. Silakan teman-teman bantu subscribe, komen, like agar kami semakin semangat berbagi. Salam Anurans.